eksplanasi, perhatikan sini, sesuai KD-nya. Nah, ada kompetensi dasar dan indikator. Kalian akan memproduksi atau membuat yang namanya teks eksplanasi secara tulis dan secara lisan dengan memperhatikan yang namanya struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian dari indikatornya, yang pertama membuat rancangan kerangka teks eksplanasi. Nah, kemarin itu sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kalian sudah mempelajari langkah-langkah, kemudian kita menentukan pola pengembangannya kemarin sampai mengumpulkan data dan membuat kerangka teks eksplanasi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita membuat teks eksplanasi. Manfaat mempelajarinya untuk apa? Manfaat mempelajari teks eksplanasi, kalian akan menambah ilmu, menambah wawasan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kalian juga jadi tahu bagaimana proses membuat teks eksplanasinya. Kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan strukturnya tadi dan kebahasaan teks eksplanasi melalui proses pembelajaran menggunakan model project based learning dengan benar. Model PJBL, di situ ada kata project. Nah, projectnya apa? Project ini ya. Nanti kalian akan membuat teks eksplanasi tadi yang berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah membuat kerangkanya, hari ini kerangkanya akan dikembangkan menjadi teks yang utuh. Ada 3 penilaian yang ibu nilai. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu dilihat dari kerjasama kalian, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengerjakan proyeknya. Kemudian ada penilaian pengetahuan, itu nanti dilihat dari hasil kerja proyek kalian. Apakah kalian benar-benar paham tentang membuat teks tadi dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasannya. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian keterampilan, itu dilihat dari unjuk kerja kalian. Nah, sekedar mengingatkan, ini ibu tampilkan, ini ada contoh teks eksplanasi dengan judul kemiskinan. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian tentang langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Nah, perhatikan langkah yang pertama itu ada apa ya? Menentukan satu fenomena peristiwa alam atau sosial budaya. Ya, menentukan satu fenomena. Apakah fenomena yang akan kalian bahas itu bisa fenomena alam, sosial, atau budaya. Kemudian ada mendaftar topik-topik, dan yang ketiga ada menyusun kerangka, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima mengembangkan kerangka, dan yang keenam menyunting teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan sampai pengumpulan data. Hari ini kalian akan mengembangkan kerangka tadi menjadi suatu teks eksplanasi. Ibu mau tanya dulu, dari proyek yang sebelumnya, apakah kalian ada kesulitan dalam pengerjaannya? Ada, Bu. Ada, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Ya, silakan. Apa kesulitannya dari kelompok 2? Kami bertanya, Bu, bagaimana mengatasi kesulitan kami dalam memilih kata konjungsi yang sesuai untuk mengembangkan paragraf yang kami buat. Dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 2 konjungsi. Ada konjungsi kausalitas, ya benar. Kemudian ada konjungsi apa lagi? Kronologis, ya benar tadi kawannya. Nah, jika kalian menggunakan pola pengembangan sebab akibat, berarti konjungsi yang banyak digunakan adalah konjungsi kausalitas. Bila kalimat yang berisi penyebab dari suatu fenomena, itu bisa kalian gunakan konjungsi seperti kata sebab, oleh sebab itu, karena, ataupun oleh karena itu, atau bisa juga menggunakan penyebabnya. Itu untuk yang menunjukkan sebab. Tapi jika untuk menunjukkan akibatnya, konjungsi yang digunakan bisa seperti kata akibatnya, maka, sehingga. Nah, itu penggunaan untuk konjungsi kausalitas. Kalau kronologis
menceritakan kejadian. Kalian bisa menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, yaitu konjungsi kronologis. Jadi sesuaikan isi kalimatnya, lalu tentukan konjungsi yang akan digunakan. Kelompok lain bagaimana? Ada hambatan atau kesulitan dalam pengerjaan proyek yang sebelumnya sampai kerangka karangan? Ada? Tidak ada? Berarti lancar. Kita akan membentuk kelompok kerjanya seperti yang sudah kita bagi di pertemuan sebelumnya. Terima kasih kalian sudah membentuk kelompok. Nah, perhatikan LKPD yang lanjutkan kegiatan 2 pada LKPD itu membuat tulisan berupa teks eksplanasi. Silakan duduknya agar menghadap ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang yang bernama Diandra, Abrar, Istiqomah, Amelia, dan saya sendiri Muhammad saya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang banjir. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi lama pada daerah aliran sungai das. Banjir dapat terjadi karena alami dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, kapasitas sungai, dan pengaruh air pasang. Ada yang ditanyakan? Ada. Perkenalkan, nama saya Tasna dari kelompok 4 ingin bertanya. Teks eksplanasi yang tadi disajikan kelompok 1 berjudul banjir disebutkan menggunakan pola pengembangan sebab akibat yang ingin saya tanyakan. Adakah dalam pengembangan teksnya terdapat penggunaan konjungsi kronologi? Jawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bertanya
kata konjungsi kronologis yang digunakan pada teks eksplanasi? Jawabannya ada, yaitu kata lalu dan kemudian. Kata konjungsi tersebut digunakan untuk memperjelas tentang jalannya suatu proses kejadian banjir. Yang lain ada yang bertanya? Ada, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanggapi presentasi proyek kelompok 1. Menurut kelompok kami, hasil proyek teks eksplanasi kelompok 1 sudah bagus, sudah sangat sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang benar. Dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian tadi secara bergiliran juga sudah menampilkan hasil proyek berupa teks eksplanasi kalian. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya telah menyelesaikan proyek kalian dengan baik, dan kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk kelompok 1 itu tadi nilainya, teks eksplanasinya judulnya banjir, nilainya itu A. Kelompok 2 A plus, kelompok 3 B plus, kelompok 3 kelompok 4 B plus. Ibu ingin tahu dari pengalaman kalian selama mengerjakan proyek ini. Mau berbagi pengalaman? Saya mendapat pengalaman baru tentang bagaimana membuat teks eksplanasi yang benar. Saya dan teman-teman mendapatkan pengalaman yang menarik ketika mengumpulkan data. Iya, terima kasih atas pengalaman. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Materi hari ini pola pengembangan teks eksplanasi ada dua, yaitu pola kausalitas dan kronologis. Berdiri. Pola materi kedua, paragraf penyusun teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan kerangka. Dan yang keempat, menyusun karangan. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Yang pertama ingin Ibu tanyakan dalam refleksi pembelajaran ini, bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran hari ini? Bagian yang paling sulit menurut pengalaman saya pada pelajaran ini adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu teks yang utuh. Tapi kesulitan itu dapat diatasi dengan kerjasama antar anggota kelompok. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan. Bagaimana tadi perasaannya? Menyenangkan. Ingatkan, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari bab 3, materi tentang ceramah. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, sebelum masuk ke materi berikutnya, di rumah kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu ketika menyampaikan materi hari ini. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi